anak-anakku sekalian, saya menyampaikan tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan. Anak-anakku, jawaban Yesus kepada mereka katanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Sebelum itu kita mulaikan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam pelajaran. Kita berdoa, dimulai. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu. Dan kami juga sebagai pengajar untuk membimbing anak-anak kami, membawa ke dalam nama Tuhan, agar mereka juga Tuhan setia mengiring Engkau ya Bapa di dalam menjalani COVID-19 ini, dan kami masih masuk di dalam corona ini sekarang. Berikan kami hikmat dari Engkau sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan mata pelajaran ini, pertemuan hari ini, biarlah pelajaran ini jadi berkat buat anak-anak kami, khususnya yang kelas 7, dan pertemuan ini biar jadi berkat buat juga keluarga kami, keluarga dari siswa-siswi yang kelas 7-1 sampai 7-10, biarlah Kau juga Tuhan berkati, jadikan Tuhan materi ini jadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan semua perjalanan proses belajar mengajar ini hanya di dalam satu nama. Kami sapa Engkau di sore hari ini dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi anak-anakku, jawaban Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yang tertulis di Yohanes 6 ayat 29, yang mengatakan percayalah kepada Dia yang diutus Allah, yaitu ikutlah iman, yaitu iman yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita semua, karena hanya kepada satu nama, yaitu Roh Kudus yang kita percaya memberikan keselamatan dan memelihara kita. Dan firman Tuhan yang mengatakan, mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita adalah menjaga, memelihara, merawat agar iman kita tetap hidup. Nah, tetap artinya di sini kita tetap hidup dalam percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu tidak cukup hanya percaya, tapi ada tindakan dari kita sendiri, yaitu melalui hubungan vertikal dan horizontal. Artinya antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Artinya kita selalu berhubungan setiap saat dalam doa, pujian, bahkan juga dalam membaca firman-Nya. Apapun yang kita lihat sekarang ini, yang udah terjadi di bangsa kita ini, tentunya iman kita jangan goyah. Nah, artinya itu sebesar apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, biarlah iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin memelihara iman itu jangan goyah, semakin mau dituntun oleh Roh Kudus supaya kita ini selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Jadi iman kita itu harus kita perbuat atau kita perlihatkan, atau ada sikap dari kita sendiri mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, artinya bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup di dunia ini tentunya perlu sosok seorang Bapa yang baik, itu artinya memberikan pola hidup kita ini tetap kuat dan semakin kuat, dan iman kita jangan sampai goyah. Jadi akan dalam perjalanan, dalam sukacita, kita tetap harus sukacita. Walaupun kita di dalam pandemi COVID-19 ini penuh dengan tantangan, bahkan juga harus memang berlapang dada, dan tentunya kita doanya jangan putus-putus, dan juga kita baca firman-Nya juga jangan putus-putus, karena kekuatan salah satu dari iman itu sendiri harus membaca firman Tuhan. Nah, jadi selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Artinya ada lagi yang kita harus ikutlah, iya itu ikutlah aku, itu
pekerjaan orang percaya. Artinya di Yohanes 6 ayat 29 dan 1 Petrus 1 ayat 2 berkata Yesus beri roh hikmat. Roh hikmat itu artinya roh hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, baik siswa-siswi yang ada yang kita ajarkan selama bertemu dengan COVID ini, selama dengan PJJ jarak jauh ini. Tentunya hikmat itu kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hikmat itu kita tanggalkan atau kita lepaskan atau tidak mau tahu. Ini yang perlu yang kita harus lakukan dalam perjalanan rohani kita. Jadi sama dengan di Kolose 8 ayat 8 sampai 9, Yesus berkata, berikanlah roh hikmat untuk memahami firman Tuhan darimu dan berilah penglihatan juga mengerti jalanmu agar kami mengikuti jalanmu, langkah kami aman dalam bimbinganmu. Nah itu anak-anak, jadi kita ini tidak akan hanya cuma hikmat saja, tapi tentunya kita juga ada bimbingan. Bimbingan artinya kita selalu percaya kepada roh hikmat itu dengan Roh Kudus yang selalu membuat kita itu nyaman, tenang, bahkan memberikan kita juga dalam kekuatan menjalani hari-hari dalam pandemi ini, COVID-19 ini. Dan kita juga selalu tetap berhubungan kepada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, bahkan juga memberikan perlindungan kemanapun melangkah, dan perlindungan itu tidak pernah selesai sampai kita ini mengerti tujuan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan anak ya. Jadi terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan buah yang baik. Yaitu di ayat 2-nya dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Matang itu artinya iman. Iman yang tidak goyah. Matang artinya sama seperti buah. Kalau kita beli anak-anak seperti buah apel nih. Apel itu kan kalau sebelum kita kupas itu kelihatannya bagus, cakep, dan disentuh, bahkan dicicipi akan manis. Itu namanya matang. Berarti iman kita tidak akan lebih nanti seperti buah tadi. Begitu dicicipi dia matang. Matangnya artinya dia imannya tidak akan goyah. Nah, jadi ini yang perlu dihadapi oleh kita anak-anak. Di dalam selama ini udah cukup ya, bulan besok kita ada setahun untuk menjalani namanya COVID. Ya, jadi tidak perlu ditakutin, memang tetap waspada karena COVID itu bisa saja di mana saja ada. Kalau kita anak-anak tidak menjaga diri atau merawat diri sendiri, dan bahkan kalau kita tidak berhubungan dengan pencipta kita tadi, tentunya iman kita udah mulai goyah, mulai terombang ambing, kian kesana kemari. Jadi ini tentunya Nana harus kita percaya bahwa ujian itu selalu ada untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi artinya tadi bimbingan Tuhan itu tertulis di Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Nah, hubungannya dengan perbuatan tadi, ke COVID tadi, artinya kita tadi jadi saluran berkat. Saluran berkat itu bukan berarti harus punya uang banyak, enggak. Nah, uang saku artinya kan kalau kita di rumah pasti mama kita beli, ada yang uang saku tuh beli bakso. Separohnya anak-anakku ini minta permohonan dari kita sendiri supaya sisihkan uang sakunya biar kita bisa menunjukkan tadi iman kita tadi
perbuatan kita kepada orang lain. Artinya saling menopang satu yang lain. Nah, kalau kita sisihkan dengan uang kita sendiri, uang jajan tadi anak-anak, itu nanti bisa menolong orang lain berupa uang sebesar apapun, itu tidak jadi masalah buat membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan kita. Jadi artinya iman itu tanpa perbuatan tadi. Berarti iman bukan hanya cuma iman, harus ada perbuatan atau tindakan dari kita sendiri, Nana. Dan aku akan menunjukkan tadi kepadamu imanku dari perbuatanmu yang berhubungan dengan COVID. Nah, COVID ini kita udah tadi pertama udah saya bilang setahun ya, setahun bulan besok. Tapi tidak perlu ditakutin karena memang COVID ini kita tidak tahu dan tidak kita sadar kapan aja bisa didatangi oleh COVID tadi. Makanya waspada tadi. Tentunya harus memiliki iman tadi. Artinya kita jangan sampai bimbang seperti gelombang laut. Berarti iman kita harus kuat dengan perbuatan dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya tujuan kita itu untuk selalu waspada, menjaga iman melalui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa ya, melalui baca firman. Dan untuk itu juga kita harus memperoleh hadiah panggilan tadi untuk menolong orang lain. Arti menolong orang lain itu menolong orang lain tidak berarti harus berupa kata-kata atau omongan, tapi perlu dengan perbuatan. Contohnya tadi, uang sakunya harus kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Jadi artinya iman itu harus diperbuat atau dilaksanakan atau melalui tindakan kita sendiri kepada orang-orang lain yang sedang membutuhkan kita. Bisa mungkin dari saluran itu, bentuk rekening, bentuk dengan amplop. Ya, jadi itu artinya di COVID sekarang ini memang harus satu buat kita anak-anakku sekalian menjaganya. Walaupun di rumah dengan bentuk PJJ tadi, sekolah jarak jauh tadi, belajar jarak jauh. Bukan berarti ini jadi kesempatan kalian untuk main-main. Ya nggak salah main-main anak-anakku, tapi tetap belajar itu harus ditanggung-jawabi. Dan tugas dari Bapak Ibu Guru harus kita laksanakan sesuai aturan yang udah ditentukan. Nah, jadi iman kita itu namanya perbuatan. Lalu kita juga jangan sampai nanti terlena dengan tidurnya. Sebelum tidur itu berarti kita harus baca firman dulu ya. 1 pasal, 2 pasal kita renungkan. Kita sikapi, Tuhan berikan hikmat melalui Roh Kudus sehingga iman kita tadi membuahkan hasil kepada orang lain. Nah, iman itu juga bisa mendatangkan kebaikan buat kita melalui nilai-nilai yang kita dapat dari Bapak Ibu Guru. Contohnya, kalau kita mengerjakan suatu pelajaran anakku, nah kita jangan sampai mengabaikan tanggung jawab kita. Artinya kalau Bapak Ibu Guru sudah memberikan tugas, berarti iman anak-anakku harus mengerjakannya sehingga membawakan hasil yang baik. Tadi nilainya jadi bagus. Nah ini anak-anakku ya. Jadi jangan sampai anak-anakku itu aduh udahlah, nah mau nilai berapa kek, nah itu tidak akan ada di situ karena tadi iman itu menimbulkan ketekunan. Jadi berarti ketekunan itu menghasilkan buah yang baik. Nah ini, jadi saya mohon buat anak-anakku sekalian, jangan sampai di COVID ini kita ini jadi melemah, justru kita makin kuat menghadapi COVID-19 dan Corona sekarang ini. Supaya virusnya kita tahu jangan sampai menular kepada kita. Ya tentunya doa anak-anakku sekalian itu kepada Tuhan bersama Bapak Mama.
itu berdoa di rumah, baca firman. Ya, jadi itu anak-anakku, dan iman itu jangan sampai goyah. Dan tadi perbuatannya itu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu hadiah panggilan. Hadiah kita bisa menang, mengalahkan segala sesuatu yang coba menjatuhkan kita melalui tadi penyakit ya yang menular sekarang ini. Berarti kita tetap kondisikan diri kita, iman kita tetap jaga dengan baik, dirawat dengan baik, dipelihara dengan baik, dan komunikasi kepada kedua orang tua. Lalu iman itu juga bisa melalui Bapak Ibu guru kita yang ada di sini, supaya Bapak Ibu guru kita juga menyambungkan tadi iman yang kamu peroleh. Kalau tidak mengerti, mohon anak-anakku ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang sedang memberikan materi. Nah, sehingga nanti iman anak-anakku itu bisa melalui tadi hasil tadi membuahkan hasil yang baik, nilai, bisa berprestasi asalkan imannya itu dipelihara, tadi diperbuat atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu tindakannya, dan melalui kedua orang tua juga. Tidak lepas tanggung jawab, harus membimbing anak-anaknya juga ya. Dan anakku melalui juga dari Bapak Ibu guru yang menyambung kepada kedua orang tua. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu anak-anakku ya. Jadi tadi jangan lupa tugas yang saya berikan itu tetap satu, menjaga iman, tetap baca firman, tetap belajar sesuai dengan aturan sekolah. Tadi PJJ, jadi belajar jarak jauh itu harus dilaksanakan oleh anak-anakku sekalian. Jangan sampai nanti pelajaran diabaikan. Ya, berarti iman kamu mati nanti di situ. Jadi iman itu supaya muncul, selalu berdoa kepada bapak gurunya, kepala sekolahnya, kepada juga wali kelas, bahkan juga semua keluarga besar ya, SMP 6 ini. Jadi satu doa buat anak-anakku sekalian untuk selalu menompang satu dengan yang lain. Jadi tidak akan juga anak-anakku sekalian hanya cuma memperoleh nilai tidak cukup, tapi imannya juga harus di situ. Harus ada tindakannya, perkataan, perbuatan, bahkan hubungan komunikasi kepada Bapak Ibu guru. Itu akan terlihat dari tadi iman tadi, perbuatan-perbuatan anak-anakku sekalian. Cukup di sini saja. Dari tugas yang saya tekankan tadi harus dikerjakan, dan itu juga nanti bisa mungkin di pertemuan selanjutnya itu diberikan kepada Bu Ana, sehingga nanti pelajaran tidak terputus, lanjut terus. Semoga jadi berkat pelajaran ini buat kita semua. Tadi saya tutup dalam doa, kita berdoa. Bapak di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Berkati Tuhan kepala sekolah kami, Pak Widodo sebagai pimpinan kami tempat ini, yang selalu mengayomi kami, membimbing kami, menuntun kami. Keluarganya, anak-anaknya Tuhan berkati ya Bapak. Berkati juga Pak Yogi sebagai penuntun kami di video ini. Biarlah juga Tuhan berkati dia, berkati juga keluarga dan anak-anaknya, dan berkat kesehatan umur panjang kepadanya Pak Yogi kau berikan ya Bapak, dan saluran berkat terus tidak terputus-putus dengan berbagai macam caranya untuk menompang dan memelihara Pak Yogi dengan keluarga ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Bu Sugi sebagai wakil kepala sekolah di tempat ini, sebagai kepala kurikulum, baik juga Bu Rosida, Tuhan berkati, keluarga masing-masing Tuhan berkati, berkati kesehatan umur panjang, roh hikmat yang dari Tuhan kuberikan kepada beliau, berkati juga Tuhan Bu Alis, Bu Nurjana, baik juga Pak Denny, dan juga Bu Serli, Bu Sri Endah, bahkan juga Tuhan semua Bapak Ibu guru yang tidak satu persatu yang saya sebut. Tuhan berkat Tuhan selalu mengalir kepada Bapak Ibu guru di tempat ini. Kau panjangkan umur kami, berikan kami kesehatan, berikan juga berkat mengalir dengan tanpa kami juga
tahu cara berkat itu mengalir seperti apa ya Tuhan. Kau berkati kami Bapa, telah Tuhan juga berkati anak-anak kami di tempat ini, baik kelas 7, 1 sampai 7, 10, 81 sampai 8, 10, bahkan 91 sampai 99. Berkati semuanya Bapak, anak-anak kami ya Bapak, dan baik yang laki-laki bahkan juga yang wanita, Tuhan berkati tanpa putus-putusnya, dan semua keluarga besar SMP Negeri 6 ini Tuhan berkati, biarlah berkat Tuhan selalu ada pada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sekaligus menutupnya di sore hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin.